tanya, masih melakukan seperti itu untuk mencari uangnya? Enggak, Sudah tidak? sudah enggak. Soalnya waktu itu saya sempat kena penyakit kelamin. Jadi saya memutuskan untuk berhenti. Untuk berhenti. Tapi di saat itu juga saya ketemu sama seseorang yang menyembuhkan saya sampai sembuh. Iya, dan saya menikah sama dia. Menikah sama orang itu? Menikah sama orang itu. Orang itu tahu tapi berarti ya background Ibu Lina sebelumnya ya? Iya, dia tahu. Dia tahu. Iya, dia tahu. Alhamdulillah nih Pak Ustadz, Allah masih menyelamatkan Betul. Ibu Lina dari ditegur melalui penyakit yang ia terima nih Pak Ustadz. Jadi kan gini Mas Farid, kadang-kadang Allah memberikan ujian kita berupa nikmat, itu juga ujian. Iya. Kita bisa bersyukur apa tidak. Kadang Allah kemudian orang yang jatuh dalam lembah dosa itu Allah kirim melalui apa? Musibahnya apa? Mungkin penyakit. Jangan cara apa? Supaya orang merefleksikan diri, supaya apa? Kembali pada jalan yang lurus. Lah, kita bersyukur Mbak Lina tadi itu ketika diberikan ujian tadi kemudian akhirnya kemudian kembali pada jalan yang baik tadi. Ini bagian dari cara Allah kasih sayang pada hambanya dengan ditegur supaya mau kembali pada jalan kebaikan. Iya. Ini orang tua Bu Lina sama orang tua yang meminang Bu Lina merestui pernikahan? Enggak. Mengapa Orang tidak tua dia merestui? yang tidak merestui? Orang tua. Orang tua Mama saya nggak Apa merestui. alasannya Mbak Lina? Enggak, soalnya kan mama maunya tuh saya cari uang gitu buat keluarga, jangan nikah dulu. Tapi kan mama nggak tahu kalau saya sakit. Iya. Mama nggak tahu. Pak Ustadz ini kondisinya seperti apa nih Pak Ustadz? Menikah tapi tanpa restu orang tua. Iya, jadi begini Mas Farid. Ya. Memang sebaiknya menikah itu dalam restu. Karena pernikahan itu kan menggabungkan tidak hanya dua jiwa yang berbeda jenis, tapi menggabungkan dua keluarga besar gitu loh. Keluarganya Mbak Lina, keluarganya dari pihak laki-laki. Yang kedua, kenapa restu menjadi penting? Karena pernikahan ini kan ada awal begitu sunnah Nabi, dengan harapkan ridho restu orang tuanya akan melancarkan keberkahan dalam berumah tangga kita. Makanya saya ketika murid saya masuk, saya selalu konsultasi itu saya selalu sebisa mungkin jangan sampai tidak mendapatkan restu. Sekarang mungkin kalau belum, mungkin belum, tapi nanti coba itu adalah bagian dalam rangka untuk itu. Tapi kan ada satu hal Mas Farid tadi itu kan ada yang dirahasiakan kan gitu. Inilah saya kira pentingnya kita bercerita kepada orang tua. Tapi saya bisa memahami kan masa lalu yang tadi kan nggak mungkin diceritakan pada ibunya dan ibunya juga nggak mengerti kan begitu kan. Iya. Ini juga pentingnya orang tua itu memiliki kelapangan jiwa besar untuk mau tahu keadaan anaknya. Ketika keadaannya anaknya jatuh dalam lumpur ya ditarik dia supaya tidak dalam lumpur kubangan, tarik ke dalam jalan yang baik gitu loh. Lah ini kan sayangnya memang Mbak Lina tadi tidak bercerita pada orang tuanya sehingga orang tuanya kan tidak tahu akhirnya melarang pernikahan. Tapi ketika tahu mungkin akan berbeda kali Mbak Lina. Ketika udah tahu mungkin akan berbeda. Tapi karena sudah terjadi tadi, jadi kan begini Mas Farid, kalau ada misalkan dengan terpaksa orang itu menikah karena kasus insiden seperti tadi itu, kemudian tidak mendapatkan restu, tapi bisa disahkan apa namanya nikah melalui wali hakim. Jadi mengapa wali hakim itu terjadi? Karena orang tuanya tidak mau menikahkan dengan alasan-alasan yang mungkin tadi, tapi secara agama ini dibolehkan, maka biasanya hakim akan mengambil alih kemudian menikahkan. Tapi ini kondisi yang memang darurat. Tapi ketika masih ada izin orang tua ya sebaiknya agama memberikan tuntunan harus ada restu dari orang tua. Nah, tapi karena terjadi tadi nikahnya yang melalui hakim tadi itu tetap sah dalam pandangan agama. Lalu bagaimana kehidupan rumah tangga Ibu Lina dengan suami? Saya pikir kan saya bakal bahagia ya sama suami, maksudnya dia udah baik menyembuhkan segala macam ya. Tapi ternyata dia KDRT juga, mukul juga sama saya sama anak juga. Udah punya anak? Udah punya. Waktu hamil anak 1, 2, 3 tuh tetap saya hamil dipukulin sama dia. Mas, aku minta uang dong mas. Aku mau ke bidan. Gua nggak ada uang. Lu pakai aja uang belanja yang kemarin.
Tapi itu Mas pegang uang. Uang belanja udah nggak ada Mas. Udah 2 hari Mas nggak ngasih aku uang belanja. Denger ya, gua bilang gua nggak punya uang. Lu tutup kerjaannya minta uang aja lo. Tapi Mas, bayi ini butuh vitamin. Kasihan anak kita. Ya udah, nggak usah ke bidan aja kalau begitu. Astagfirullahaladzim Mas. Tapi buat beli ini itu Mas bisa. Sedangkan buat makan Mas selalu bilang nggak ada. Jangan coba-coba ceramain gua ya. Lu tuh siapa? Lu cuma wanita. Masih untung lu gua nikahin. Sakit Mas. Apa yang menyebabkan dia sampai berperang? Tadi kan sayang sekali tadi. Iya. Sakit saja dirawat sampai Iya, gitu. kita pikir- Kenapa tiba-tiba muncul? Ada faktor apa, Mbak Lin? Itu kayak bapak saya aja. Jadi kalau ada salah dikit atau misalnya salah dikit aja gitu kayak dibesar-besarin terus dia mukul gitu. Kenapa kok bisa sekasar itu sama? Mungkin ya saya rasa dia mungkin ngerasa tuh lu tuh siapa, gue tahu lu gitu, maksudnya kamu tuh siapa gitu, aku kan tahu kamu tuh siapa gitu, jadi dia tuh merendahkan banget. Sebelum menikah Mbak Lina tahu nggak siapa dia? Mungkin mengorek informasi Iya. dia siapa, dari keluarga gimana gitu loh. Enggak sih, maksudnya kenal kayak gitu aja. Oke, iya. Kayak gitu aja. Jadi ini juga para pemirsa ini menjadi pelajaran kita juga. Setiap ada kisah itu memberikan pelajaran pada kita. Dalam pernikahan itu mesti harus dicari. Kalau agama kan sudah menjelaskan linasabia, nasabnya siapa, limalia bagaimana hartanya, wali jamalia bagaimana rupanya. Tetapi Nabi tidak memerintahkan yang 3 ini. Artinya nikah itu kadang-kadang dipengaruhi ada 4. Ada karena rupa, ada karena harta benda, ada karena keturunannya. Tapi karena faktor ada agamanya. Tapi Nabi meminta fadfar bidatidin, pilihlah karena faktor agamanya. Sebab kalau dengan faktor agamanya, nanti ketiganya ini Anda akan dapatkan dari ketenangan tadi itu. Ya. Nah, proses ini kan tidak dilalui tadi itu, sehingga kemudian akhirnya ya sudahlah karena ada proses ada tadi akhirnya kemudian mendapatkannya. Tapi apapun alasannya, seorang suami tidak dibolehkan melakukan tindak kekerasan. Kecualinya begini, memukul pun dengan memukul yang tidak membahayakan fisik. Jadi kan ketika wanita-wanita yang nusus, kalau di dalam Al-Quran dijelaskan, siapa itu? Yaitu orang yang durhaka. Perempuan yang durhaka kepada suaminya, perempuan yang maksiat ke atas perilaku suaminya ini kepada suaminya, maka apa? Fadribuhunna, pukullah dia. Tetapi ulama menafsirkan, ahli hadis juga menafsirkan, memberikan syarat ketika penjelasan hadis yang terkait dengan ini, mukul tapi tidak boleh memukul yang melukai fisik. Bahwa pentungan misalkan tidak dibolehkan. Kalau bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau Anda memukul pun Imam Hambal memberikan contoh langsung. Jadi sapu tangan kemudian, wah kamu kok nakal. Tapi kan nggak melukai itu. Itu kan contoh sebenarnya simbolik mananya. Tapi mananya adalah teguran. Lah kalau yang tadi jelaskan Mbak Lina kan sampai melukai fisik tadi kan tentu ini tidak dibolehkan. Dan inilah yang kemudian akhirnya mendatangkan murka Allah pada seorang suami. Murka Allah itu tentu jangan difahami Allah menurunkan azab, bukan. Rizki akan dibuat seret, rizki akan dipersulit Allah pada suaminya. Lah ini ada banyak cara. Tapi memang yang saya ingin bertanya lebih jauh begini, bagaimana suasana di rumah tangga Mbak Lin? Misalkan keagamaannya suami, misalkan ritual ibadahnya bagaimana mereka? Enggak, ini sih enggak terlalu ini. Kan? Tidak taat maksudnya. Tidak taat kan? Iya, Jadi ketika suami istri orang beragama, tapi dia tidak menjalankan tuntunan agama, dan dalam konteks ini adalah seorang muslim tidak menjalankan tuntunan agama, maka jelas akan melahirkan apa? Qaswatul qalbi, hatinya keras. Orang itu kalau nggak mau sholat, orang itu nggak mau baca Quran, kalau di agama, hatinya keras. Qaswatul qalbi, keras itu apa? Dikasih peringatan nggak mempan, mudah naik pitam, itu juga bagian dalam rangka itu. Karena itulah apa? Semailah dalam lingkungan keluarga itu nilai-nilai agama, karena ini akan melunakkan hati, memunculkan kasih sayang, mendamaikan, mengharmonikan dalam rumah tangga. Mbak Lina, setelah Mbak Lina menderita KDRT, apa yang Mbak Lina lakukan? Ya, saya menyesal. Saya udah cerai sama dia. Terus saya Meminta cerai pada... iya, minta cerai. Saya pulang ke rumah mama saya. Iya, sampai sekarang saya di rumah mama saya. Tanggapan ibundanya Ibu Lina apa setelah tahu kalau Ibu Lina cerai? Ya,
hubungannya nggak baik. Dia kayak masih apa sih? Ngungkit-ngungkit. Ngungkit gitu. Bener apa yang saya katakan gitu misalnya, Iya, saya nggak ngerestui iya. akhirnya begini Tapi kan kejadiannya. iya, maksudnya kata-kata itu kayak sakit banget gitu. Boleh Pak Ustadz, Ibu mengungkit-ungkit apa yang dia merasa dirinya dulu pada saat itu benar, jadi dibilangkan nggak dengar omongan orang tua kan mungkin kayak gitu Ustadz. Itulah Mas Farid, pentingnya kita meminta restu itu. Salah satunya ketika suatu saat terjadi apa-apa dengan rumah tangga, orang tua ikut cawe-cawe, orang tua itu akan ikut membantu mengurusi. Tapi ketika kita sudah melemparkan sama sekali tidak ada faktor restu sehingga akhirnya orang tua ya sudah kami sudah milih jalan laluilah, kira-kira seperti itulah. Itulah pentingnya. Tapi kan ini sudah terjadi. Maka ketika yang sudah terjadi, alangkah eloknya orang tua itu juga bayar bagaimanapun, biar bagaimanapun ini adalah anaknya, harus diingat seperti itu, dan punya cucu kan begitu. Maka yang sudah ya sudahlah, yang belum ini mari diperbaiki. Bagaimanapun jangan dibiarkan ketika anak itu menghadapi beban dan ujian yang sangat berat. Jadi mesti orang tua harus ikut terlibat dengan cara mendoakan, mensupport, memotivasi supaya anak ini bisa bangkit dan tidak terpuruk dalam dalam kegersangan spiritual, kegalauan hati yang kemudian nanti anak ini bisa berputus asa yang lebih berbahaya lagi. Ya. Nah, Ibu Lina kan bilang sama kita udah nyesel, udah ngelakuin semuanya. Yang masih mengganjal di Ibu Lina adalah Ibu Lina pengen ngomong itu semua ke Ibunda, betul? Iya, mau ngomong sama mama. Tapi ibu saya Apa yang begitu berat Ibu Lina untuk ngomong ke Ibunda? saya malu aja, malu sama mama, malu. Sekarang gini, kalau saya balik posisinya, misalnya, wallahualam mudah-mudahan jangan sampai, misalnya anaknya Ibu Lina yang melakukan itu, dia nggak ngomong, nggak jujur sama Ibu Lina pasti sedih kan ya? Iya, Sedih dan berharap anak terbuka. Nah mungkin di sini harus dibalik lagi, saya berharap sih Ibu Lina coba untuk terbuka ke ibunya. Udah pernah belum sih sesekali niat aja untuk mau banget. Niat udah pernah ada. Mau. Maksudnya biar mama tahu gitu sebenarnya itu kayak gimana gitu sebenarnya. Cuman masih takut, malu gitu. Kalau misalnya ada ibundanya Ibu Lina di sini, apa yang mau Ibu Lina sampaikan? Saya mau minta maaf. Iya, sama mama mau minta maaf. Minta maaf aja atau ada yang mau disampaikan apa gitu? Ya, mungkin semuanya deh mau diomongin semuanya biar mama tahu, biar jelas gitu, biar nggak selalu ngungkit gitu. Oke, gini, saya sih berharap Ibu Lina gak marah karena Ibu Lina yang tadi lirik-lirik lewat itu adalah ibundanya Ibu Lina. Kita hadirkan ke sini ke studio. Ini Silakan duduk Ibu. Ya. Silakan duduk. Ibu Lina, Ibu mohon maaf. Niat kami untuk mendatangkan Ibu adalah kami berharap hubungan antara Ibu dan anak tetap terjalin. Iya. Saya sih mungkin nggak saya ngomong, saya cuma mau ngomong sekali ke Ibu Lina. Ibu Lina, ini ibundanya Ibu Lina sudah di sini. Ibu Lina masih mau tetap mengatakan atau masih tetap mau menjaga mengenai masa lalu Ibu Lina? Jadi Mas Farid, mungkin begini, masa lalu nggak diceritakan. Ya. Tapi yang sekarang sudah yang terpenting adalah Mbak Lina meminta maaf sama ibundanya. Yang kedua, ibunda dalam agama memberikan maaf. Ya. Ibunda memaafkan dan kemudian ibunda memberikan support dukungan. Ya. Jadi yang sudah-sudah. Jadi karena ya keburukan nggak usah diceritakan. Ya. Syukur ditutup juga. Ya. Yang penting ibundanya mau memaafkan karena satu hal. Ketika ibunda memaafkan maka ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah bersama ridhonya orang tua kepada anak. Jadi ketika orang tua sudah meridhoi, maksudnya memaafkan kepada anak, maka jalan lapang anaknya menjadi lebih baik. Insya Allah Allah akan membukakan rezeki
Yang kedua adalah mengisi hari-hari kebaikan Mbak Lina bersama pada ibundanya. Ya, baik Ibu Lina mungkin bisa sampaikan apa yang Ibu Lina pengen minta maaf. Kalau berat banget untuk ngomong apa yang sudah terjadi pada masa lalu, lebih baik itu ditutup aja. Silakan Ibu Lina boleh ngomong ke ibundanya. Sampaikan. Saya minta maaf ya Allah. Sudah ninggalin mama sama adik-adik. Saya minta maaf sama mama. Mama udah maafin kamu, Lina. Penting kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja kan lagi ya? Kamu baik-baik aja kan? Lina mama sekarang. Lina pulang ke mama. Lina maaf. Gak dengerin mama. Lina minta maaf, dengerin mama. Ustaz, ya, kita menyaksikan langsung Ibu Lina sudah menyampaikan maafnya kepada Ibunda dan sudah pasti Ibundanya sudah memaafkannya. Apa yang harus dilakukan Ibu Lina nih ke depannya Pak Ustaz? Yang pertama yang para pemirsa sekalian, jadi kisah ini dua hamba Allah, anak yang sedang tersesat di jalan lorong gelap dan meminta maaf pada orang tua dan alhamdulillah orang tuanya memaafkan. Apa maknanya? Ketika ini sudah bertemu gini, hari yang berikutnya Mbak Lina dan sama Ibunda berkewajiban untuk terus memberikan dukungan. Yang kedua, orang tua jangan pernah putus-putusnya mengangkat tangan mendoakan, memohon doa kepada Allah agar Mbak Lina terus Allah maafkan dan Allah mudahkan jalan hidupnya bersama anak-anaknya, kan punya anak ini. Untuk Mbak Lina, ini tahap awal untuk memberikan maaf, tetapi berikutnya adalah tetap berbuat baik kepada ibundanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Yang ketiga adalah mengisi hari-hari dengan baik. Apa? Meningkatkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya adalah apa? Etos bekerja, kan punya anak tadi, tanggung jawab tadi. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara semacam ini Allah menerima dan kemudian Allah membukakan jalan untuk menatap kehidupan yang akan datang. Yang sudah tutup, yang ke depan dibuka dengan lembaran baru, jangan diulang lagi. Saya kira itu Mas Farid. Ya, kita mendoakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah mudahkan jalan kehidupan Mbak Lina dan keluarganya. Amin Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ibu Lina terima kasih. Ibu terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa makan ya Bu, insya Allah ya. Saya tahu ini berat tapi alhamdulillah kita senang melihat Ibu sama Ibundanya sekali, sudah. Mas Farid. Ya, baik. Pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.